Pertanyaan berikutnya dari 0815 2575 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah. Ustadz, di masjid kami setelah sholat berjamaah, setiap selesai salam imam balik ke makmum, berjabat tangan dengan jamaah yang ada di belakangnya, yang membuat saya menjadi buah simalakama karena hanya saya sendiriku Ustadz tidak melakukan hal tersebut. Kalau selesai salam saya mundur ke belakang seakan-akan untuk menghindari hal tersebut. Apakah saya juga harus berjabat tangan atau bagaimana tentang hal ini Ustaz? Perlu juga saya sampaikan bahwa imam tersebut berdalil dengan hadis apabila dua muslim berjabat tangan maka Allah menggugurkan dosa-dosa tersebut. Sebagaimana yang kita pahami bersama, hadis umum ditarik menjadi khusus. Mohon penjelasannya tentang ini Ustaz. Syukran. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau usai melaksanakan salat berjamaah bersama dengan para sahabatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah posisinya. Beliau alaihi salatu wassalam seringnya menghadap kepada makmum, aqbala biwajhihi. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya ke arah samping, ke kiri atau ke kanan. Semuanya diperbolehkan. Para ulama rahimahumullah taala menyebutkan illah dan alasannya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau merubah arah beliau ketika usai melaksanakan sholat, ya. Dan Rasulullah SAW tidak menghadap ke arah kiblat setelah usai salam kecuali hanya sebatas tatkala Nabi SAW mengatakan astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya kepada makmum, dan itu adalah yang sering dilakukan oleh Nabi SAW, atau menghadapkan ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Mengapa bergeser? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah untuk memberitahukan kepada orang yang baru datang, kepada yang masbuk, bahwa sholat sudah selesai. Yani karena kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih menghadap ke arah kiblat, sangat mungkin orang yang terlambat dikiranya masih sholat. Mungkin karena makmum yang lain nampaknya adalah khusyuk. Ya, maka tidak menutup kemungkinan orang langsung datang takbir langsung tasyahud, padahal sholat sudah selesai. Maka oleh sebab itu ketika kemudian imam merubah arah, maka makmum yang datang terlambat pun dapat mengetahui bahwa sholat sudah selesai. Ini adalah alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, ya, disebutkan juga oleh sebagian ulama bahwa itu adalah untuk menghilangkan rasa sombong, ya, untuk menghilangkan kesombongan seorang imam, ya, karena apabila imam ketika sudah bukan lagi menjadi imam, kemudian dia tetap menghadap ke arah kiblat, katanya di sana ada nau minal kibr, ada seakan-akan ada kesombongan. Maka ya Rasulullah SAW berubah arah. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas Nabi SAW dari petunjuknya seperti itu. Tetapi tidak diriwayatkan atau tidak ada satu riwayat pun yang menunjukkan bahwasannya Nabi SAW menghadapkan wajahnya ke arah makmum, lalu kemudian Rasulullah SAW berjabat tangan dengan para makmum. Ya, dan andaikan hadisnya itu seperti yang dipahami oleh sang imam di kampung antum tadi, maka tentulah yang pertama kali akan mengamalkannya adalah Nabi SAW. Sedangkan Nabi SAW sendiri yang menyampaikan hadis tersebut tidak juga melakukannya. Andaikan saja Nabi SAW melakukannya secara rutin setiap kali beliau melaksanakan sholat berjamaah, maka pasti akan diriwayatkan kepada kita sekalian. Ya, maka tatkala tidak diriwayatkan kepada kita,
maka dapat kita ketahui bahwasannya Rasulullah SAW tidak berjabat tangan ya kepada para makmumnya setelah Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat berjamaah. Adapun hadis tadi ya, tidak ada dua orang muslim yang berjumpa lalu kemudian dia berjabat tangan kecuali kesalahan-kesalahan keduanya akan berguguran ya, selama ia berjabat tangan sebagaimana bergugurannya dedaunan dari tangkainya, maka ini adalah dalil bersifat umum. Dan kita dapatkan juga terkadang bahwa orang yang mengamalkan jabat tangan setelah sholat fardu, kita dapatkan dia tidak mengamalkan hal itu di saat bertemu dengan seorang muslim. Pada seyogianya adalah setiap kali bertemu. Tapi walau demikian tentu sikap kita apabila kita selesai sholat bersama dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, lalu kemudian setelah itu ada orang yang mengulurkan tangan kepada kita untuk berjabat tangan, maka kita tetap berjabat tangan. Ya, tetap berjabat tangan tentu karena kita juga saat itu adalah bertemu dengan seorang muslim dan tentu adalah juga untuk menghilangkan ya sifat kedengkian, kemudian sifat untuk menghilangkan kesuudzonan dan untuk menjaga ukhuwah, maka kita lakukan. Tetapi untuk memulainya kita katakan tidak. Tetapi jikalau kita ya menerima atau kita disalami oleh orang lain, maka kita menyambutnya. Ya, walaupun tentu tadi hukum asalnya kita katakan tidak ada jabat tangan di sana secara khusus, tetapi karena besarnya tuntutan ukhuwah, maka kemudian dilakukan. Sebagai contoh, Rasulullah SAW beliau bersabda, salam bil isyarah, salam dengan isyarat itu adalah salamnya orang-orang Nasrani. Ya, salam dengan kepala adalah salamnya Yahudi. Seorang muslim tidak boleh memberikan salam kepada orang lain dengan hanya sekedar memberikan isyarat dengan tanpa salam. Para ulama mengatakan jikalau kita hendak berisyarat maka juga diikuti dengan salam. Ya, karena dikhawatirkan misalnya kita mengucapkan salam sama orang yang jauh, khawatir bahwa suara kita tidak sampai kepadanya, maka kita katakan assalamualaikum sambil angkat tangan. Tapi hanya begini saja, ya itu ada tidak diperbolehkan. Tetapi ketika kita sedang sholat, kemudian ada orang mengucapkan salam kepada kita, apa kata Nabi SAW? Rasulullah SAW pernah diucapkan salam kepada beliau sedangkan beliau dalam keadaan apa? Sholat. Lalu Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan tangannya dengan tanpa ucapan salam. Berarti kan hukum asalnya tidak boleh nih. Tapi Rasulullah SAW melakukan itu. Sebagian ulama rahimahumullah mengatakan itu adalah karena besarnya hak ukhuwah, sehingga perkara yang tidak diperbolehkan pun ya menjadi boleh. Maka demikian pula dengan ini. Dan ini adalah terjadinya di luar sholat, dan itu lebih ringan. Ya, sehingga kemudian apabila orang ucapkan atau menjabat tangan kita selesai sholat, maka kita kemudian jabat tangannya. Ya, jangan seperti ada salah seorang teman di Bali, ya itu sampai dia terusir dari masjidnya. Kenapa? Karena kalau ada orang salaman sama dia itu langsung kemudian ditangkap tangannya sampai kemudian dibantingkan tangannya, mengatakan bid'ah katanya begitu ya. Akhirnya kemudian dia diusir dari kampung itu. Ya, jadi sampai ada salah seorang, katanya seorang preman baru mendapatkan hidayah begitu, baru ikut kajian tapi jiwa premannya masih ada. Akhirnya kemudian, antum berani nggak sama si fulan itu? Kenapa tidak berani? Katanya. Akhirnya coba antum, katanya sholat di samping dia, nanti habis itu antum salaman gitu. Akhirnya dia tidak tahu maksudnya seperti apa ini kata ikhwah ini. Akhirnya kemudian betul ya sholat di sampingnya. Setelah sholat di sampingnya kemudian jabat tangan, assalamualaikum. Padahal ini orang baru ketemu juga. Padahal para ulama mengatakan andaikan seseorang itu dia mungkin baru safar, lama enggak ketemu, ya memang dia tidak rutin berjabat tangan. Tapi misalnya orang ini baru safar, tidak ketemu dengan saudara-saudaranya, kemudian begitu salam ketemu, maka
berjabat tangan nggak jadi masalah kan, karena kita tidak merutinkan. Yang menjadi masalah itu kan kalau merutinkannya. Ini kemudian ikhwah yang baru insaf ini, baru istiqomah ini dari preman ini langsung jabat tangan sama ikhwah yang keras ini. Akhirnya begitu jabat tangan langsung ditangkap tangannya, langsung dibanting, bid'ah katanya begitu. Akhirnya langsung baku angkat di situ juga, ya langsung dipukul juga di situ. Jadi para ulama mengatakan kalau seandainya saja mengucapkan atau memberikan isyarat pada waktu sholat dalam menjawab salam saja diperbolehkan demi menjaga ukhuwah, maka apalagi kemudian hal ini, ya wallahu taala alam. Adapun kemudian tentu sikap kita adalah semua juga adalah berawal dari kesendirian. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum memiliki para sahabat beliau, Rasulullah SAW berdakwah bermula dari sendirian. Demikian juga para sahabat yang diutus oleh Nabi SAW, ya mereka juga berawal dari kesendirian. Namun kemudian dengan dakwah maka kemudian antum akan memiliki banyak ikhwan dan teman. Wallahu taala alam.